Sifat Ferry yang marah-marah bukan hal baru. Gagalnya pernikahan pertama dengan Anggi Novita bersumber dari kelakuan Ferry yang tak mampu kontrol amarah. Anggi lewat sambungan telepon mengungkap pada tim Insert bahwa Ferry kerap luapkan amarah dengan membanting barang ketika terjadi konflik rumah tangga. Anggi bahkan berniat mengajak Ferry ke psikolog namun ditolak. Bahkan keluarga terkhusus orang tua pun tak mampu tenangkan Ferry. Udah berapa kali diajak ke psikolog dia nggak mau. Dia bilang dia nggak gila katanya. Iya karena gitu nggak stabil dia hidup jiwanya. Tapi bisa ya Mbak sampai diumpet-umpetin gitu Mbak? Kenapa? Iya sampai diumpet-umpetin kayak. Diumpetin? Iya sifatnya yang asli kayak gitu tuh. Ya karena ditutupin sama keluarganya semua. Keluarganya aku udah berapa kali bilang sama ibunya dia mesti dibawa ke psikolog. Demi Allah aku udah bawa dari pertama kali aku udah bilang. Oh. Kalau dulu. Tapi ibu semua keluarganya semuanya tuh pada takut sama dia. Anggi begitu tertekan kala berstatus istri hingga layangkan gugatan cerai. Tabiat Ferry yang temperamental membuat Anggi begitu terluka dan tersiksa. Pengalaman perih yang begitu membekas ketika Ferry sengaja tak membawanya ke rumah sakit. Padahal Anggi tengah mengalami stroke. Karena waktu kemarin saya kena stroke aja kan, saya kan langsung dibawa ke rumah sakit. Dia ngebohong, dia ngebut ngeren. Kayak saya bilang, tolong dia tahu dokter saya tuh 10 tahun 12 tahun tuh sama dia Prof. Yusuf Misbah, dia Abri Waluyo. Sebenarnya masih ada waktu dia kan jam keras, tapi sama dia sengaja dibawa muter-muter. Dia punya aneh gitu, kayak jahat banget. Iya gitu lah, maksud saya emang begitu. Dia tuh kayak punya ada rasa dendam gitu, dan dia mensalin hidup dia gitu. Padahal kan kalau saya bilang ya, karena hidup saya memang dari dulu saya mau usaha, saya memang punya usaha sendiri. Dia ada jealous dalam hidupnya, itu yang agak sulit dalam hidupnya kalau saya bilang ya. Di mata Anggi, Ferry merupakan sosok yang penuh dendam amarah. Ferry tak sungkan-sungkan luapkan amarah, bahkan sempat mengancam Anggi menggunakan senjata api. Tapi benarkah ketika bersama, Anggi tak pernah mengalami kekerasan, melainkan mengalami kekerasan psikis? Dia nggak main tangan, cuman dia tuh kayak dendam gitu. Paling badan kita diangkat dibanting lagi gitu. Dia nggak main pukul, paling poinnya nggak jadi gitu. Belaga itu, nggak ya badan kita diangkat dibanting lagi ke bawah. Kalau paling sering sih dia kayak kekasaran gitu, nendang pintu atau apa depan kita. Jadi mental kita di down. Kalau saya sih gitu ya, bukan itu mental kita kalah, mental kita shock gitu. Apa sih namanya kalau gitu ya? Psikis kita, mental kita down. Gitu. Sadis sih gitu kan. Kadang-kadang totonya pistol ada di dekat leher malah kita gitu. Itu pistolnya dari mana gitu? Kok tiba-tiba bisa ada pistol gitu? Kenapa? Pistolnya dia dapat dari mana sih? Oh dia punya. Jadi pistol itu bapaknya kan di bea cukai. Jadi bapaknya itu punya pistol resmi. Nah itu ditebus gitu, bayar sama saya, bayarin bapak gitu kan. Saya pikir kan dia perlu begini-gini. Ternyata itu kadang-kadang dia buat kita kaget-kaget gitu kan. Kantor saya kan besar sekali. Dia tembakin gitu kan, belakang nembak tikus. Terus kalau lagi di mobil, pistol dikeluarin, dibuka pintu Alphard, dibuka dia bilang, semua orang diituin kayak gitu. Ferry yang di satu sisi penuh cinta dan sayang nyatanya bisa meledak-ledak luapkan amarah. Sebuah kontras yang tak diduga. Sementara itu pengorbanan Vena yang yakin bahwa Ferry adalah lelaki terbaik nyatanya dibalas Tuba dengan dugaan tindak kekerasan fisik. Sifat Ferry ini jauh-jauh hari sudah diperingatkan Anggi. Sayangnya Vena dibutakan cinta serta terbuai ungkapan sayang Ferry. Mungkin Vena merasa bahwa Ferry belajar dari kegagalan pernikahan serta berniat untuk menjadi imam yang baik untuk istri. Sayangnya penilaian Vena salah besar. Ferry nampaknya menutupi kelakuan aslinya dan peringatan Anggi kini terbukti. Gue lihat menurut pengamatan gue,